fighting out of Miami, Florida, presenting the number 4 ranked welterweight contender in the world, Jorge Kingpin Masvidal. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat yang belum nonton video profil lengkap Jorge Masvidal part 1, silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan alur cerita perjalanan karir Jorge Masvidal. Nah, setelah promotor Strikeforce bubar alias diakuisisi oleh UFC, jadi secara otomatis Masvidal dan para fighter yang gue sebutin di video part 1 akan menjadi bagian dari UFC sekaligus menjadi fighternya UFC, bahkan termasuk Bruce Buffer dan juga para wasitnya. Sebenarnya perjalanan Masvidal di UFC masih belum ada yang menonjol, layaknya fighter lainnya yang hanya sekedar bertarung, mencari kemenangan atau sabuk, alias tidak pandai bermain drama atau tidak pandai mencari perhatian media, seperti Stipe Miocic, Charles Oliveira, Demian Maia, atau bahkan Fedor Emelianenko. Mulai dari debutnya di UFC hingga kekalahannya dari Stephen Thompson, nama Jorge Masvidal belum bisa menarik perhatian media. Media mulai tertarik dengan Masvidal setelah kemenangan brutalnya dengan Darren Till. Ditambah lagi kemenangan spektakulernya atas Ben Askren, sabuk BMF yang didapatkannya, penampilannya yang nyentrik, sampai-sampai dijuluki Street Judas, hingga meraih pay-per-view tertinggi tahun 2020. Belum lagi perseteruannya dengan sahabatnya sendiri, yaitu Colby Covington. Tapi sebelum membahas itu semua, mari kita bahas debut Jorge Masvidal di UFC. 20 April 2013, Masvidal memulai debutnya di kelas lightweight di UFC on Fox, di mana itu adalah event pertarungan antara para juara di UFC melawan juara dari Strikeforce, yaitu perebutan sabuk antara Benson Henderson sebagai juara di kelas lightweight dari UFC melawan Gilbert Melendez sebagai juara kelas lightweight dari Strikeforce, dan perebutan antara Frank Mir sebagai juara kelas heavyweight dari UFC melawan Daniel Cormier sebagai juara kelas heavyweight dari Strikeforce. Dan di sesi prelims, Masvidal pun menang atas Tim Means via unanimous decision, dan Masvidal pun mendapat bayaran 868 juta. 3 bulan kemudian, pada 27 Juli 2013, sebagai pertarungan di sesi prelims, Masvidal menang atas Michael Chiesa, kali ini via submisi dengan teknik The Arch Choke. Di ronde kedua, Masvidal mendapat bayaran 955 juta. 5 bulan kemudian, pada 6 November 2013, masih di UFC Fight Night, kali ini sebagai main card, justru harus kalah dari Rustam Khabilov via unanimous decision. Walaupun kalah, pertarungan itu mendapat penghargaan Fight of the Night. Masvidal mendapat bayaran 1,2 miliar. Karena kekalahannya itu, Masvidal gagal masuk top 15 besar ranking kelas lightweight. Tahun berikutnya, pada 19 April 2014, UFC on Fox, Masvidal menang via unanimous decision atas Fat Healy. Masvidal mendapat bayaran 1,1 miliar. Lalu pada 26 Juli 2014, di UFC on Fox, di sesi prelims, Masvidal menang lagi-lagi via unanimous decision atas Daron Cruikshank. Masvidal mendapat bayaran 1,2 miliar. 2 bulan kemudian, pada 27 September 2014, UFC 178, di mana itu adalah pertarungan pertama antara Dustin Poirier versus Conor McGregor. Lagi-lagi Masvidal menang via unanimous decision atas James Krause. Masvidal mendapat bayaran 1,3 miliar. Namun sayang, pada 4 April 2015 di UFC Fight Night 63, Jorge Masvidal harus kalah dari Al Iaquinta via split decision, alias kalah dengan skor yang sangat tipis. Bahkan mayoritas media yang menyaksikan harusnya Jorge Masvidal lah yang menang, bukan Al Iaquinta. Tapi Masvidal pun berbayaran 738 juta. Karena hasil yang mengecewakan di kelas lightweight, ditambah lagi kekalahannya yang kontroversi dari Al Iaquinta, membuat Masvidal pindah ke kelas welterweight. Karena mayoritas media menilai bahwa Masvidal lah yang harusnya menang. Pada 12 Juli 2015 di kelas welterweight, Masvidal menjadi perwakilannya American Top Team untuk melawan fighter dari Jim Black Zillian di Ultimate Fighter 21. Fighter dari American Top Team seperti Steve Card, Haider Hassan, dan Jorge Masvidal. Sedangkan fighter dari Black Zillian seperti Cesar Ferreira,
Vicente Luque, dan Kamaru Usman. Dan Masvidal pun menang mudah atas Cesar Ferreira via KO hanya dalam 1 ronde. Masvidal mendapat bayaran 2,3 miliar. 4 bulan kemudian, pada 28 November 2015, Masvidal harus berhadapan dengan Benson Henderson. Perlu diketahui, Benson Henderson adalah mantan juara kelas lightweight dengan 3 kali mempertahankan gelar. Namun karena gelarnya direbut oleh Anthony Pettis, lalu setelah itu menang 2 kali dan kalah 2 kali beruntun, membuat Benson naik ke kelas welterweight hingga akhirnya bertarung dengan Jorge Masvidal. Itu artinya, baik Benson Henderson maupun Masvidal sama-sama baru mengantongi 1 kemenangan di kelas welterweight. Mereka dipertemukan di UFC Fight Night, di mana mereka menjadi main eventnya. Itu artinya mereka akan bertarung selama 5 ronde. Di ronde pertama mereka imbang, lalu di ronde kedua Benson mendominasi. Di ronde ketiga Jorge Masvidal hanya kalah 1 significant strike, tapi di ronde keempat dan ronde kelima dimenangkan oleh Jorge Masvidal. Hal itu membuat nilai mereka berbeda tipis. Dan benar saja, Jorge Masvidal nyatakan kalah tipis via split decision. Walaupun menang dari Masvidal, Benson Henderson justru memutuskan untuk meninggalkan UFC dan memilih pindah ke Bellator. Itulah kenapa Bellator dianggap promotor buangannya UFC, karena fighter yang tidak berjaya lagi di UFC justru pindah ke Bellator. Dan Masvidal pun mendapat bayaran 979 juta. Tahun berikutnya, pada 29 Mei 2016, Masvidal lagi-lagi dibuat kesal. Walaupun dari segi signifikan strike Masvidal menang, tapi entah kenapa 2 juri menyatakan Masvidal kalah dan hanya 1 juri yang menyatakan Masvidal menang. Itu artinya Masvidal dinyatakan kalah via split decision lagi dari Lawrence Larkin. Karena 2 kekalahan yang beruntun itu, Masvidal pun bertekad untuk memperbaiki penampilannya. Masvidal mendapat bayaran 979 juta. 2 bulan kemudian, 30 Juli 2016, Masvidal langsung bertarung dengan fighter non-ranking, yaitu Ross Pearson. Dan terbukti, Masvidal mampu menang via unanimous decision. Masvidal mendapat bayaran 1,8 miliar. 5 bulan kemudian, 3 Desember 2016, Masvidal bertarung dengan fighter ranking 15, yaitu Jack Ellenberger, di Ultimate Fighter seri ke-24. Dan hanya dalam 1 ronde, Masvidal menang via TKO. Hal itu membuat Masvidal melesat naik ke ranking 12. Masvidal mendapat bayaran 1,89 miliar.